Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Ya, perkenalkan, nama saya Pipi Sulaiman. Kali ini saya akan membacakan buku dari Profesor Dr. Haji Prayitno MSc ED dan Dr. Andes Herman Amti yang judul bukunya Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Rineka Cipta. Ini cetakan yang keempat tahun 2018. Buku ini terdiri dari 8 bab. Tapi untuk kali ini saya akan membacakan bab 7, subbab layanan bimbingan belajar. Poin D. Layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelijensi. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai. Layanan bimbingan belajar dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, yaitu 1. Pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar. Di sekolah, di samping banyaknya siswa yang berhasil secara gemilang dalam belajar, sering pula dijumpai adanya siswa yang gagal, seperti angka-angka rapor rendah, tidak naik kelas, tidak lulus ujian akhir, dan sebagainya. Secara umum, siswa-siswa yang seperti itu dapat dipandang sebagai siswa-siswa yang mengalami masalah belajar. Secara lebih luas, masalah belajar tidak hanya terbatas pada contoh-contoh yang disebutkan itu. Masalah belajar memiliki bentuk yang banyak ragamnya, yang pada umumnya dapat digolongkan atas 2A. Keterlambatan akademik, yaitu keadaan siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. B. Ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. C. Sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapat pendidikan atau pengajaran khusus. D. Kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. E. Bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatan atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Siswa yang mengalami masalah belajar seperti tersebut dapat dikenali melalui prosedur pengungkapan melalui tes belajar, tes kemampuan dasar, skala pengungkapan sikap, dan kebiasaan belajar dan pengamatan. Tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah suatu alat yang disusun untuk mengungkapkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan-tujuan pengajaran yang ditetapkan sebelumnya. Siswa-siswa yang dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang berhubungan dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Ketentuan ini merupakan penerapan dari konsep belajar tuntas yang didasarkan pada asumsi bahwa setiap siswa dapat mencapai hasil belajar sebagai yang diharapkan jika dia diberi waktu yang cukup dan bimbingan yang memadai untuk mempelajari bahan yang disajikan. Ketuntasan penguasaan bahan ditentukan dengan menetapkan patokan, yaitu persentase minimal yang harus dicapai oleh siswa.
Siswa yang belum menguasai bahan pelajaran sesuai dengan patokan yang ditetapkan dikatakan belum menguasai tujuan-tujuan pengajaran. Siswa yang seperti ini digolongkan sebagai siswa yang mengalami masalah dalam belajar dan memerlukan bantuan khusus. Sedangkan siswa yang sudah menguasai secara tuntas semua bahan yang disajikan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir digolongkan sebagai siswa yang sangat cepat dalam belajar. Mereka ini patut mendapat tugas-tugas tambahan sebagai pengayaan. Cara lain untuk melihat derajat keberhasilan siswa belajar ialah dengan memperhatikan kurva yang dibentuk oleh nilai-nilai hasil belajar yang dicapai oleh kelompok siswa. Misalnya siswa dalam satu kelas atau dalam satu kelompok, satu tingkatan kelas. Kurvanya menunjukkan yang pojok kiri lambat sekali, lambat, sedang, pandai, dan pandai sekali. Tingkat keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan dengan melihat kedudukan nilai siswa yang bersangkutan pada kurva. Nilai yang terletak di tengah kurva menandakan bahwa siswa yang mencapai nilai itu tergolong sedang, yang di sebelah kanan kurva tergolong pandai, dan yang berada di ujung kurva sebelah kanan tergolong amat pandai. Sebaliknya, yang berada di sebelah kiri tergolong lambat dan yang di ujung kiri termasuk lambat sekali. Dengan penggolongan itu dapatlah diketahui siapa-siapa yang memerlukan bantuan khusus dan siapa-siapa yang memerlukan materi pengayaan. Tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau intelijensi tertentu. Tingkat kemampuan dasar ini biasanya diukur atau diungkapkan dengan mengadministrasikan tes intelijensi yang sudah baku. Beberapa tes yang terkenal dalam bidang ini antara lain ialah Progressive Matrix, Wechsler Intelligence Scale atau WAIS dan WISC, Stanford Binet Intelligence Scale atau SBIS. Dalam banyak skala intelijensi, kemampuan dasar manusia diklasifikasikan sebagai berikut. IQ 140 ke atas, sangat cerdas, 120 sampai 139 cerdas, 110 sampai 129 di atas rata-rata, 90 sampai 109 normal atau rata-rata, 80 sampai 89 di bawah rata-rata, 70 sampai 79 bodoh, di bawah 70 sangat bodoh. Hasil belajar yang dicapai siswa seyogyanya dapat mencerminkan tingkat kemampuan dasar yang dimilikinya. Siswa yang kemampuan dasarnya tinggi akan mencapai hasil belajar tinggi pula. Bila mana seorang siswa mencapai hasil belajar lebih rendah dari teraan intelijensi yang dimilikinya, maka siswa yang bersangkutan digolongkan sebagai siswa yang mengalami masalah dalam belajar. Skala sikap dan kebiasaan belajar. Sikap dan kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam belajar. Sebagian dari hasil belajar ditentukan oleh sikap dan kebiasaan yang dilakukan siswa dalam belajar. Dari berbagai penelitian yang pernah diadakan di tanah air, terdapat hubungan yang berarti antara sikap dan kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Sebagian dari sikap dan kebiasaan siswa belajar itu dapat diketahui dengan mengadakan pengamatan dalam kelas. Misalnya, dalam hal mengerjakan tugas-tugas, membaca buku, membuat catatan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan belajar siswa. Tetapi pengamatan biasanya terbatas pada sikap dan kebiasaan yang dapat diterima oleh alat indera. Untuk mengungkapkan sikap dan kebiasaan yang lebih luas, telah dikembangkan beberapa alat yang berupa skala sikap dan kebiasaan belajar. Salah satu di antaranya yang paling populer adalah Survey of Study Habits and Attitude yang disusun oleh W.F. Brown and W.H. Holzman versi 100 tahun 1954 dan 1960 yang telah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Alat ini dapat mengungkapkan derajat cara siswa mengerjakan tugas-tugas sekolah, sikap terhadap guru, sikap dalam menerima pengajaran, dan kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dengan memperhatikan derajat sikap dan kebiasaan belajar siswa itu,
akan dapat diketahui siswa-siswa mana yang sikap dan kebiasaan belajarnya sudah memadai dan perlu terus dipelihara, serta siswa-siswa mana yang memerlukan bantuan khusus dalam meningkatkan sikap dan kebiasaan belajar yang belum sebagaimana dikehendaki itu. Tes diagnostik. Tes diagnostik merupakan instrumen untuk mengungkapkan adanya kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa dalam bidang pelajaran tertentu. Misalnya untuk mata pelajaran berhitung atau matematika, apakah dijumpai kesalahan-kesalahan dalam operasi berhitung atau pemakaian rumus-rumus. Untuk pelajaran bahasa dijumpai kesalahan-kesalahan dalam penerapan tata bahasa dan pemakaian ejaan. Untuk semua mata pelajaran diharapkan dapat disusun dan dibuatkan tes diagnostiknya masing-masing. Dengan tes diagnostik sebenarnya sekaligus dapat diketahui kekuatan dan kelemahan siswa. Makin sedikit siswa membuat kesalahan pada tes diagnostik, makin kuatlah siswa pada materi pelajaran yang bersangkutan, dan sebaliknya. Siswa-siswa yang ternyata sudah cukup kuat dalam mata pelajaran yang dimaksud dianjurkan untuk terus memupuk kekuatan mereka itu, sedangkan siswa yang masih mengalami banyak kesalahan berarti memerlukan bantuan khusus. Analisis hasil belajar atau karya. Analisis hasil belajar atau karya merupakan bentuk lain dari tes diagnostik. Tujuannya sama, yaitu mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu. Apabila tes diagnostik disusun, dibakukan dan diselenggarakan dalam bentuk tes, analisis hasil belajar merupakan prosedur yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan memeriksa secara langsung materi hasil belajar yang ditampilkan siswa, baik melalui tulisan, bentuk grafik atau gambar, bentuk 3 dimensi yang berupa model, maket, dan bentuk-bentuk 3 dimensi hasil kerajinan dan keterampilan tangan lainnya, serta gerak dan suara. Bentuk hasil belajar yang lain dapat berupa foto, film, ataupun rekaman video. Dalam analisis hasil belajar atau hanya materi yang dimaksudkan dicermati melalui pengamatan yang sistematik dengan mempergunakan pedoman tertentu. Hasil pengamatan itu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan atau bahkan telah dibakukan. Perbandingan hasil belajar, hasil pengamatan terhadap kriteria itu akan memperlihatkan sekaligus kekuatan dan kelemahan si pembuat hasil karya itu. Dari analisis karya siswa misalnya, dapat diketahui sampai seberapa jauh siswa telah memahami dan mampu menggunakan tata bahasa dan ejaan secara tepat pada karangan mereka. Analisis hasil pengerjaan soal terhitung atau matematik secara terurai akan memperlihatkan sampai berapa jauh siswa telah memahami operasi hitung atau pemakaian rumus-rumus berkenaan dengan soal tersebut. Poin 2. Upaya membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Siswa yang mengalami masalah belajar seperti diuraikan di atas perlu mendapat bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut yang nantinya dapat mempengaruhi proses perkembangan siswa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah A. Pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar mereka. Dalam hal ini, bentuk kesalahan yang paling pokok berupa kesalah pengertian dan tidak menguasai konsep-konsep dasar. Apabila kesalahan-kesalahan itu diperbaiki, maka siswa mempunyai kesempatan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dibandingkan dengan pengajaran biasa, pengajaran perbaikan sifatnya lebih khusus karena bahan, metode, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang masalah yang dihadapi siswa. Di samping itu, bekerja dengan siswa-siswa yang mengikuti pelajaran di kelas, biasanya kalau di dalam kelas biasa, unsur emosional dapat dikurangi sedemikian rupa, maka siswa yang sedang menghadapi masalah belajar justru sebaliknya, ia mungkin dihinggapi oleh berbagai perasaan takut, cemas, tidak tentram, bingung, bimbang, dan sebagainya. Dalam hal ini adalah amat penting bagi guru dan konselor memahami perasaan-perasaan siswa yang seperti itu.
Tingkah laku yang ditampilkan oleh siswa menghendaki adanya perhatian dari guru dan konselor. Tidak dapat disangsikan bahwa yang utama harus diupayakan oleh guru dan konselor adalah mendorong siswa untuk mau belajar. Poin B, kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Siswa-siswa seperti ini sering muncul dalam kegiatan pelajaran dengan menggunakan sistem pengajaran yang terencana secara baik. Misalnya, sistem pengajaran dengan modul, paket belajar, dan pengajaran yang berprogram lainnya. Siswa yang amat cepat belajar hampir selalu dapat mengerjakan tugas-tugas lebih cepat dari rekan-rekan mereka dalam waktu yang ditetapkan. Dilihat dari segi prestasi atau hasil belajar mereka, siswa-siswa yang amat cepat belajar itu sebenarnya tidak tergolong sebagai siswa yang menghadapi masalah belajar. Bahkan semua siswa harus didorong untuk dapat mencapai hasil belajar yang baik seperti itu. Masalah yang akan muncul terletak pada kemungkinan dampak yang timbul sebagai akibat dari kecepatan belajar yang tinggi itu. Dampak dapat positif dan dapat pula negatif. Kecepatan belajar yang tinggi akan mempunyai dampak positif apabila siswa merasa dirinya diperhatikan dan dihargai atau keberhasilan dan kemampuannya dalam belajar. Selanjutnya ia akan berusaha dan potensi yang dimilikinya. Sebaliknya, kecepatan belajar itu akan mempunyai dampak yang negatif apabila siswa merasa kurang diperhatikan dan kurang dihargai. Maka cenderung menjadi patah hati, tidak bersemangat, jera, dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan siswa-siswa lain, mereka mungkin menjadi siswa yang mengganggu atau salah tingkah. Hal ini kemungkinan besar justru menurunkan prestasi belajar mereka. Poin C, peningkatan motivasi belajar. Apabila kepada siswa ditanyakan mengapa mereka belajar, maka akan diperoleh berbagai jawaban. Si Ani mungkin mengatakan ia belajar karena ingin pandai. Si Badrun mungkin mengatakan ia belajar karena ingin lulus dalam ujian. Si Chandra mungkin mengatakan ia belajar karena melihat teman-temannya semua belajar, dan lain sebagainya. Jadi alasan mengapa siswa belajar sangat bersifat subjektif. Semua alasan itu merupakan hal-hal yang mendorong atau motif siswa untuk belajar. Di sekolah, sebagian siswa mungkin telah memiliki motif yang kuat untuk belajar, tetapi sebagian lagi mungkin belum. Di sisi lain, mungkin juga ada siswa yang semula motifnya amat kuat, tetapi menjadi pudar, tingkah laku seperti kurang bersemangat, jera, malas, dan sebagainya. Dapat dijadikan indikator kurang kuatnya motif atau motivasi dalam belajar. Guru dan konselor dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasinya dalam belajar. Prosedur-prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan 1. Memperjelas tujuan-tujuan belajar. Siswa akan terdorong untuk lebih giat belajar apabila ia mengetahui tujuan-tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. 2. Menyesuaikan pengajaran yang dengan bakat, kemampuan, dan minat siswa. 3. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. 4. Memberikan hadiah atau penguatan dan hukuman bila mana perlu. 5. Menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dan murid serta antara murid dan murid. 6. Menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan, dan menjengkelkan. 7. Melengkapi sumber dan peralatan belajar. Poin D. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada siswa yang mengamalkan sikap dan kebiasaan yang tidak diharapkan dan tidak efektif. Apabila siswa memiliki sikap dan kebiasaan seperti itu, maka dikhawatirkan siswa yang bersangkutan tidak akan mencapai hasil belajar yang baik, karena hasil belajar yang baik itu diperoleh melalui usaha atau bahkan perjuangan yang keras. Sebagian siswa memang memerlukan bantuan untuk mampu melihat secara kritis sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan belajar yang mereka miliki. Melalui bantuan itu, mereka diharapkan dapat menemukan kelemahan-kelemahan mereka dalam belajar
dan selanjutnya berusaha mengubah atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya itu. Untuk itu, siswa hendaknya didorong untuk meninjau sikap dan kebiasaannya dalam hubungannya dengan prinsip belajar di bawah ini. 1. Belajar berarti melibatkan diri secara penuh, lebih dari sekedar membaca bahan-bahan yang tercetak dalam buku-buku teks. 2. Efisiensi belajar akan meningkat apabila perbuatan belajar itu didasarkan atas rencana atau tujuan yang nyata dan hasil dapat diukur. 3. Kata-kata, ungkapan-ungkapan, dan kalimat-kalimat yang ada dalam bahan yang dipelajari baru dibaca dengan penuh pengertian. 4. Sebagian bahan belajar hanya dapat dipelajari dengan baik kalau menggunakan seluruh metode belajar. 5. Belajar dalam suasana terpaksa tidak memberikan harapan besar untuk berhasil dengan baik. 6. Untuk dapat melaksanakan kegiatan dan mencapai hasil belajar yang baik, diperlukan adanya suasana hati yang aman, kesehatan yang baik, tidur teratur, dan rekreasi yang memadai. Lebih jauh, sikap dan kebiasaan belajar yang baik tidak tumbuh secara kebetulan, melainkan seringkali perlu ditumbuhkan melalui bantuan yang terencana, terutama oleh guru-guru konselor dan orang tua siswa. Untuk itu, siswa hendaklah dibantu dalam hal 1. Menemukan motif-motif yang tepat dalam belajar. 2. Memelihara kondisi kesehatan yang baik. 3. Mengatur waktu belajar, baik di sekolah maupun di rumah. 4. Memilih tempat belajar yang baik. 5. Belajar dengan menggunakan sumber belajar yang kaya seperti buku-buku teks dan referensi lainnya. 6. Membaca secara baik dan sesuai dengan kebutuhan, misalnya kapan membaca secara garis besar, kapan secara terinci, dan sebagainya. 7. Tidak segan-segan bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui kepada guru, teman, atau siapapun juga. Dalam layanan bimbingan belajar, peranan guru dan konselor adalah saling membantu, mengisi, dan menunjang. Sebagaimana disebutkan terdahulu, guru sebagai penguasa lapangan dan penggerak kegiatan pembelajaran siswa, sedangkan konselor sebagai arsitek, penasehat, dan penyumbang data, masukan, dan pertimbangan bagi ditetapkannya layanan bimbingan belajar. Konselor dapat membantu penyelenggaraan, mengolah, dan menafsirkan nilai-nilai hasil belajar, tetapi tes itu sendiri dibuat oleh guru. Dalam hal hasil itu memang diharapkan adanya tes hasil belajar yang sudah dibakukan, tetapi sambil menunggu tersedianya tes baku itu, tes buatan guru adalah sangat penting. Tes kemampuan dasar atau intelijensi dan skala sikap dan kebiasaan belajar harus dibakukan terlebih dahulu. Konselor secara langsung menyelenggarakan tes dan skala itu dengan bantuan guru sampai didapatkannya hasil dan penafsiran yang dapat diterapkan bagi pelayanan bimbingan belajar. Berdasarkan hasil-hasil pengungkapan kelemahan dan kekuatan siswa dengan mempergunakan instrumen atau prosedur di atas, konselor dan guru merancang layanan bimbingan belajar bagi siswa yang memerlukannya, baik layanan individual maupun kelompok, baik dalam bentuk penyajian klasikal, kegiatan kelompok belajar, bimbingan atau konseling kelompok atau individual, ataupun kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaannya, peranan konselor dan guru masing-masing atau bersama-sama tergantung pada materi layanan. Layanan yang materinya lebih banyak menyangkut penguasaan bahan pelajaran seperti pengajaran perbaikan, kegiatan pengayaan, menuntut peranan guru lebih besar. Sedangkan pelayanan yang menuntut pengembangan motivasi, minat, sikap, dan kebiasaan belajar menuntut lebih banyak peranan konselor. Keadaan yang lebih dikehendaki ialah apabila kedua pihak selalu bahu-membahu meningkatkan kemampuan siswa belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, itulah tadi kami membacakan buku dari Profesor Praitno, yaitu subbab layanan bimbingan belajar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.